Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengintrospeksi diri atau bermuhasabah. Hal tersebut tertuang di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya apa yang kita kerjakan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat kelak. Maka dari itu, perbaikilah diri kita untuk bekal kita ketika di akhirat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan keagungan daripada bulan Ramadan. Ketika kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan daripada keagungan bulan Ramadan tersebut, lantas bagaimanakah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan kegiatan di bulan Ramadan ini? Apakah kita menjalankan bulan Ramadan ini hanya sebagai ibadah ritual saja? Atau bahkan kita menjadikan bulan Ramadan ini hanya sebagai untuk memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain? Atau bahkan kita ingin memamerkan ibadah kita di hadapan orang lain? Tentu saya pribadi mengingatkan kepada diri saya sendiri, khususnya kepada kita semuanya, agar senantiasa ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, agar dengan penuh tanggung jawab, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut tentu kita dapat mengambil istimbat bahwasanya tuntutan yang pertama adalah kita harus bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah memperhatikan apa yang telah kita perbuat guna mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang introspeksi diri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apabila sebuah perusahaan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun mengadakan audit, maka kita sebagai manusia juga perlu memperlihatkan atau melihat, mengukur daripada apa yang kita kerjakan. Bagaimana kehidupan kita, apa yang kita kerjakan selama satu hari, maka perlu diperhatikan ketika kita nanti di malam hari.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa seorang muslim perlu memahami daripada kompetensi dirinya atau bahkan memahami dari apa yang telah ia kerjakan? Tujuannya adalah agar apa yang kita kerjakan tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata muhasabah memiliki arti yakni menghitung, mengevaluasi, mengoreksi dan juga memaknai dan dapat dimaknai dengan introspeksi. Kata muhasabah memiliki pendekatan dengan kata mengaudit yang kerap digunakan dalam istilah akuntansi. Adapun dalil dalam bahasan tentang introspeksi diri atau muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada kesempatan yang lain ada suatu ungkapan yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya adakanlah perhitungan kepada dirimu sebelum kamu diperhitungkan kelak. Artinya bahwa ketika kita menjalankan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita memperhatikan apa yang telah kita kerjakan. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur. Apakah ketika kita hidup di dunia ini, sejak pagi, ketika kita makan, ketika kita bekerja, apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan? Maka apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya perhitungkanlah kepada dirimu sebelum kamu diperhitungkan kelak. Diperhitungkan artinya bahwa kita nanti ketika di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Qudamah memberikan arahan kepada kita semuanya untuk bermuhasabah sesuai dengan kemampuan kita. Adapun Ibnu Qudamah menganjurkan ketika kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni pada sore hari, ialah untuk mengevaluasi kekurangan perilaku, ucapan dan hati kita sepanjang hari. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa bermuhasabah hendaknya dilakukan sebelum dan sesudah melakukan suatu perbuatan ataupun perjuangan. Adapun tujuan daripada ditentukannya waktu bermuhasabah tentu memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, bahwa ketika kita bermuhasabah di sore hari, tentu kita dapat menilai diri kita sendiri sejak kita bangun tidur sampai dengan kita akan tidur. Apa yang kita kerjakan, kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Adapun manfaat daripada ketika kita bermuhasabah, yakni kita akan mewariskan nilai tambah dalam pola pikir atau al-basyirah, kecerdikan dan mendidik untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua adalah berhati-hati atas apa yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau apakah justru hal tersebut sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Tentu adalah waktu yang tepat bagi kita semuanya untuk senantiasa melihat kemampuan diri kita, melihat kompetensi diri kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Terima kasih. Atlubul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.